Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dan sebentar juga. Baik, di sini ada teman saya. Boleh perkenalan dulu. Saya Oke. Di sini saya pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang Israiliyat, yaitu riwayat atau cerita yang berasal dari tradisi Yahudi dan Nasrani, lalu masuk ke dalam penafsiran Al-Quran melalui sahabat dan tabi'in yang sebelumnya pernah memeluk agama tersebut. Riwayat ini biasanya digunakan untuk melengkapi kisah para nabi dan umat terdahulu, tetapi kebenarannya tidak selalu pasti sehingga harus dipahami secara hati-hati. Oke, mungkin segitu, dilanjut kepada materi yang kedua. Terima kasih. ini akan menjelaskan proses masuk dan berkembangnya Israiliyat. Oke, itu masuk pertama dan paling utama adalah oleh para ulama dari dua kalangan agama, yakni orang-orang yang sebelumnya adalah pemeluk Yahudi atau Nasrani yang kemudian memeluk Islam. Mereka bukan orang biasa, mereka adalah keilmuan dan kecendekiawan di komunitas asalnya yang telah mendalami kitab dan tradisi sebelumnya. Dan dua nama yang paling menonjol adalah Ka'ab al-Ahbar, seorang Rabbi Yahudi dari Yaman yang masuk Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ada Wahb bin Munabbih, juga dikenal sangat luas pengetahuannya tentang tradisi Israiliyat. Ketika para sahabat Nabi ingin mengetahui detail suatu kisah yang dalam Al-Quran disampaikan secara singkat, misalnya tentang penciptaan alam atau kehidupan Nabi Musa, mereka pun bertanya kepada orang-orang seperti Ka'ab dan Wahb ini. Namun, penting untuk dicatat, pada masa awal, sikap para sahabat sangat berhati-hati. Cerita-cerita ini hanya diambil sebagai tambahan informasi, bukan sebagai sumber utama selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Lalu, mengapa cerita-cerita di luar ini justru diminati? Jawabannya terletak pada karakter Al-Quran itu sendiri. Al-Quran bukanlah buku sejarah. Tujuannya menceritakan kisah adalah untuk mengambil ibrah atau pelajaran. Karena itu penyampaiannya seringkali singkat, berulang pada inti pesannya, dan tidak rinci pada hal, nama, tempat, atau urutan kejadian. Misalnya, Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, tapi tidak dijelaskan detail teknisnya. Rasa tahu umat Islam saat itu yang mungkin bertanya, bagaimana prosesnya menciptakan celah yang diisi oleh riwayat Israiliyat. Dari kalangan terbatas para mu'alaf, cerita-cerita ini kemudian menyebar ke masyarakat luas melalui para kusyok atau tukang cerita. Mereka biasanya tampil di pasar, sudut masjid, atau tempat keramaian. Tujuannya, dari kalangan terbatas para mu'alaf, cerita-cerita ini kemudian menyebar ke masyarakat luas melalui para kusyok atau tukang cerita. Mereka biasanya tampil di pasar, sudut masjid, atau tempat keramaian. Tujuannya adalah menasihati dan menghibur. Agar lebih menarik, mereka menamakan dramatisasi dan detail fantastis dari riwayat Israiliyat. Masyarakat awam yang haus akan kisah pun antusias. Dari sini pemahaman agama masyarakat mulai tercampur dengan cerita-cerita yang sebenarnya tidak berasal dari sumber Islam. Tahap berikutnya yang sangat menentukan adalah ketika para mufassir klasik mulai membuka tafsir mereka. Metode yang dominan saat itu adalah tafsir Al-Mansur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Dalam proses pengumpulan ini, Israiliyat ikut terbawa masuk. Mufassir besar seperti Imam Al-Tabari dalam tafsirnya sering menyebutkan riwayat Israiliyat lalu memberi catatan seperti Allahu Akbar sebagai tanda bahwa riwayat itu perlu dipertanyakan. Jadi pada masa ini Israiliyat telah resmi masuk ke dalam kitab-kitab induk tafsir dan tercampur dengan riwayat yang sahih. Perkembangan ini akhirnya memicu respon kritis dari para ulama, terutama di era modern. Tokoh seperti Syekh Muhammad Abdul, Muhammad Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah sebelumnya mulai menerapkan filter yang ketat. Mereka menegaskan menolak tegas Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran dan akidah. Tidak perlu menyebarkan Israiliyat yang statusnya hanya dongeng dan fokus pada tafsir yang berdasarkan dalil sahih. Inilah titik baliknya. Jadi di masa klasik Israiliyat dikumpulkan, di masa modern Israiliyat disaring dan dibersihkan. SKT saya.
Oke baik, terima kasih Sam. Selanjutnya ada presentator yang ketiga, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh Israiliyat dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama ada melengkapi detail Al-Quran yang disebut secara global. Israiliyat memberikan keterangan tambahan untuk kisah-kisah Al-Quran yang disampaikan secara ringkas. Para musafir menggunakan Israiliyat agar cerita terikat lebih lengkap. Contohnya seperti kisah Nabi Nuh, Al-Quran tidak menjelaskan ukuran kapal, jenis kayu atau jumlah ikan. Yang kedua ada mewarnai tafsir klasik, terutama dalam ayat-ayat cerita para nabi. Banyak tafsir klasik seperti Tabari, Qurtubi, Baghawi dan lainnya sangat dipengaruhi oleh Israiliyat karena para sahabat dan tabi'in mantan ahlul kitab menjadi sumber cerita. Contohnya tafsir Tabari saat menafsirkan kisah Nabi Adam, Habil dan Qabil dan Nabi Daud banyak mengutip riwayat dari Al-Akhbar dan Wahab bin Al-Munabi. Yang ketiga ada memasukkan cerita lama atau mitos sehingga sebagian tafsir menjadi kurang akurat. Itu sebagai Israiliyat tidak dapat dijadikan pegangan karena bersumber dari dongeng atau keyakinan lama Yahudi dan Nasrani. Contohnya cerita bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuatan sihir tertentu ini berasal dari Yahudi kuno. Yang ketiga yang keempat ada mendorong ulama menyusun kaidah seleksi riwayat yang diterima, ditolak atau didiamkan. Karena campur baurnya riwayat benar dan salah, ulama ulumul Quran akhirnya menetapkan aturan seleksi Israiliyat. Contohnya yang diterima riwayat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya itu banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Terus ada yang ditolak riwayat bertentangan dengan akidah Islam. Contohnya Nabi melakukan dosa besar. Terus yang didiamkan tidak bertentangan tapi tidak ada dalil pendukung. Contohnya nama-nama anak Nabi Adam. Yang kelima ada mengumpulkan kritik tafsir modern hingga mufasir lebih berhati-hati. Masuknya Israiliyat membuat mufasir modern menyaring riwayat secara ketat. Mereka tidak lagi menelan mentah-mentah kisah dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Contohnya tafsir modern seperti tafsir Al-Misbah tidak memakai Israiliyat kecuali sebagai catatan tambahan. Yang keenam ada menjadi bahan referensi sejarah tetapi tidak menjadi